Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah salat tarawih di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sebelum ibadah salat tarawih perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi soft terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kota selawat tarawih kemarin sebesar Rp8.999.000. Semoga sedekah dan amal jariah para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemasukan donatur takjil dari jamaah sebesar Rp49.705.315. Total pengeluaran masjid takjil buka puasa sebesar Rp180 juta. Selanjutnya, sedekah paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Salurkan infak takjil dan buka puasa dan sahur melalui posko ZIS dan takjil di pintu timur, utara, dan selatan. Kemudian ikuti ngaji ngabuburit tiap sore selama Ramadan pada sholat asar di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan dapatkan 5 manfaat ngaji ngabuburit. Yang pertama, Qur'anul Quran, ngaji bareng Ustadz kompeten, dapat takjil, dapat nasi box, dan yang kelima dapat motor godang. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang bertugas sebagai penceramah sekaligus imam sholat tarawih pada malam hari ini, beliau Al-Karam Ustadz Haji Muhammad Musti Mubarak Al-Hafidh dengan tema meraih kebahagiaan dengan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Nasional Al-Akbar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sepatah dua kata kuliah pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Nasional Al-Akbar untuk beribadah qiyamul lail, beribadah salat jamaah, beribadah salat tarawih pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga semua ibadah yang telah panjenengan lakukan selama Ramadan ini, puasa kita, salat kita, Al-Quran kita, zikir kita, sedekah kita, dan semua ibadah yang kita lakukan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ramadan, nama Ramadan mempunyai beberapa nama. Bulan suci Ramadan mempunyai beberapa nama. Barangkali yang paling terkenal adalah nama Ramadan itu sendiri, yang terambil dari kata rombo dalam bahasa Arab yang artinya padang pasir yang panas.
Itu artinya siapapun orang-orang yang beriman, berpuasa dan melaksanakan aneka ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan terbakar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mempunyai nama lain, hadirin hadirat rahimakumullah, yang mana nama ini barangkali sangat familiar di telinga kita. Nama ini sering kita sebut sebagai bulan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Setidaknya wonten dua jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertahanuf di Gua Hira adalah terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Alasan yang kedua bahwa bulan ini dinamakan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran adalah karena anjuran Allah, perintah Allah, anjuran agama kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mengisi bulan ini dengan meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran, terutamanya dengan membacanya, lebih sangat ditekankan daripada di bulan-bulan lainnya. Maka hadirin rahimakumullah, terkait yang kedua ini, kalau kita baca sirah salaf, kalau kita baca sejarah generasi-generasi terdahulu, dimulai dari generasi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran ini masih diturunkan oleh Allah, juga generasi sahabat yang mana mereka hidup dalam pendidikan kenabian, generasi setelahnya, generasi tabi'in dan tabi'in, maka kita akan menemukan bahwa hubungan mereka, interaksi mereka dengan Al-Quran sedemikian luar biasa. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu semisal dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menyebutkan di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW selama bulan suci Ramadan ini ada yang khatam Al-Quran satu kali, ini paling sedikit Bapak Ibu sekalian. Ada yang dalam satu bulan khatam 2 kali, ada yang dalam satu bulan Ramadan khatam 3 kali, ada yang seminggu sekali khatam, bahkan ada yang 1 hari sekali khatam. Bahkan disebutkan di situ ada beberapa sahabat yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sekali sholat sunnah. Di antaranya yang bisa demikian adalah Sayyiduna Uthman ibn Affan dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Niku sekali sholat 2 rakaat Quran 30 juz khatam. Beda-beda tipis dengan kula panjenengan. Kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian diteruskan generasi-generasi setelahnya, bahkan hingga sekarang. Di beberapa negara di Arab sana, guru-guru kami bercerita di Hadramaut, kebiasaan membaca Al-Quran itu juga digunakan ketika melaksanakan sholat tarawih, dan sekali tarawih itu sabit ngatamakan 2 juz Al-Quran. Jadi 1 bulan itu tarawih mawon khatam Quran 2 kali. Jadi kira-kira sabit diterapkan temalak baru. Terapkan 1 hari, besoknya jamaah buyar sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa demikian? Kenapa interaksi generasi-generasi terdahulu itu begitu luar biasa dengan kitab suci Al-Quran? Jawabannya adalah karena mereka ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kemudian kula panjenengan ditanya apakah kita semua ingin bahagia, pasti orang-orang yang berakal akan menjawab, saya ingin bahagia. Tetapi kemudian ketika kula panjenengan ditanya dengan cara apa kita bahagia, maka biasanya jawaban ingkang kula panjenengan berikan itu selalu bersifat rasional. Terutama kita kula panjenengan nek menasihati anak-anak kula panjenengan. Itu biasanya pesan kita ketika memberikan nasihat, nak sekolah sing mempeng,
engko nek wis gede iso urip bahagia, iso dadi wong pinter, dadi wong sukses, nek wis sukses bahagia. Atau kita pesan kepada anak-anak kita yang telah bekerja, nak nek kerja sing sregep sing mempeng apa? Kalau mempeng, kalau sregep bekerja, semangat bekerja, maka akan punya uang banyak. Nek duwe kayak itu bahagia. Hadirin, itu nasihat yang sering kali kula panjenengan berikan. Apakah salah? Tidak. Tetapi dari sisi pendekatan kula panjenengan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka pendekatan itu, jawaban itu kurang tepat. Lantas kunci kebahagiaan apa? Kunci kebahagiaan yang sebenarnya adalah bahwa kita serius dalam mencari dunia, iya. Tetapi jangan lupa, kunci kebahagiaan yang hakiki adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, beliau memberikan nasihat, inna sirran najah was sa'adah ihsanu sillati billahi azza wa jalla. Sesungguhnya rahasia bahagia, rahasia kesuksesan itu adalah perbaiki hubungan kula panjenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah cara yang paling utama adalah dengan meningkatkan interaksi kula panjenengan dengan kitab suci Al-Quran. Maka hadirin, saat ini kula panjenengan berada dalam bulan Ramadan, mari kita perhatikan Al-Quran. Sekali lagi, mari kita perhatikan Al-Quran. Seberapa besar perhatian kita terhadap Al-Quran, maka seberapa besar perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran, maka sebesar itu pula cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kula panjenengan. Seorang ulama besar, Al-Habib Syekh bin Ali As-Sigaf, suatu saat beliau ini pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang pentingnya mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Apa kata beliau? Wahai murid-muridku, sesungguhnya lazimkanlah membaca Al-Quran di pagi dan sore. Seberapa banyak terserah. Kula panjenengan sakit maos kata sak jus pagi, sak jus sore nggih monggo. Atau nek hanya punya sedikit waktu, hanya bisa membaca beberapa ayat, monggo. Atau mungkin di antara kula panjenengan membaca Al-Quran masih belum lancar, mungkin apalnya kulhu kali Al-Kautsar mawon, diwaca kulhu kali Al-Kautsar nggih boten napa-napa. Terus pagi maca kulhu, sore Al-Kautsar. Pagi kulhu, sore Al-Kautsar, pendino ngoten mawon, boten napa-napa. Kok ditakoni putune, "Mbah, kok macane iku tok sih, Mbah?" Lah wong nek akale mek iku tok. Boten apa-apa Bapak Ibu sekalian, semampu kula panjenengan, yang penting menjaga istiqomah apalagi dalam bulan Ramadan. Kata Habib Syekh bin Ali As-Sigaf, yang bisa mengistiqomahkan pagi dan sore, maka Allah akan memberikan 3 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah sa'adatun fid dunya, hidupnya di dunia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa hadza kitab anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah kitab suci Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan untuk siapa? Bagi mereka yang mau mengikutinya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Al-barakatu fi hadhihi al-ayat syamilatun fi jami'i umurina, fi waqtina wa fi amwalina wa fi ahlina wa fi sina'atina wa ghairihi. Keberkahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keberkahan dalam seluruh urusan kula panjenengan. Waktu kula panjenengan berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, seluruh urusan kita berkah. Maka hadirin, betapa banyak kita saksikan di luar sana. Mungkin beberapa kali kita saksikan orang punya uang banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak. Apakah kemudian menjamin itu bahagia? Tidak.
Berkali-kali pulau menerima curhatan dari orang-orang yang mana secara ekonomi di atas rata-rata. Kenapa mereka bisa demikian? Mungkin salah satu jawabannya adalah karena hubungan mereka dengan Al-Quran bermasalah. Kemuliaan yang kedua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan Habib Syekhon adalah as-salamah wa husnul aqibah. Maka dia insyaallah ketika dia istiqomah membaca Al-Quran terutama dalam bulan Ramadan, maka dia akan dijanjikan akan mendapatkan husnul khatimah. Hadirin, sebagai seorang umat Nabi Muhammad, tentu cita-cita tertinggi kula panjenengan iki nampa bukan kita punya jabatan yang tinggi, buat jabatan itu sementara, apalagi sekarang maksimal 5 tahun. Atau mungkin cita-cita kita ingin uang yang banyak, uang itu terbatas, usia kita terbatas. Mungkin kalau panjenengan sibuk kerja ketika sudah waktunya menikmati, sudah punya uang banyak, ternyata kita diambil oleh Allah. Kemudian uang kita diwarisi oleh ahli waris. Lantas cita-cita tertinggi kalau panjenengan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim nopo adalah ketika kita meninggalkan dunia ini dengan membawa la ilaha illallah, dengan membawa iman dan menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan cara untuk mendapatkan itu adalah dengan cara panjenengan istiqomah membaca Al-Quran. Hadirin hadirat jamaah Aisyah dan Tarawih Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita agar selama Ramadan ini kita diberikan kemudahan, keringanan untuk membaca Al-Quran, kita diberikan kemudahan dan keringanan untuk melaksanakan aneka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga itu tidak hanya terjadi dalam bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan sebelum Ramadan hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang saya aturakan. Wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.